Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita akan mengawali aktivitas kita, segala kegiatan kita melalui firman Tuhan, supaya kita dikuatkan, supaya kita dapat dimampukan untuk melakukan dan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang begitu berat dan begitu banyak tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini masuk kepada perikop, yaitu hal kekhawatiran. Ada begitu banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Ada begitu banyak orang yang khawatir akan apa yang dia akan makan, apa yang akan dia minum, apa yang akan dia pakai. Bagaimana dengan masa depan? Saudara-saudara, semuanya itu adalah merupakan soal kedagingan. Dan ini yang mau diingatkan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang mendengarkan pengajarannya. Ini adalah pengajaran khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Supaya setiap orang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dulu. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan, Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan dalam firman atau perikop ini, Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita satu perbandingan untuk supaya kita jangan sampai ada orang yang khawatir. Sampai dikatakan tentang apa? Tentang burung-burung di langit yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan, tetapi diberikan Tuhan makanan dan minumannya. Dan diberikan juga contoh akan bunga bakung yang selalu didandani oleh Tuhan. Bukankah demikian juga kita? Lebih daripada sekedar bunga bakung. Apa artinya? Artinya Tuhan mau menegaskan kepada kita, kenapa burung-burung yang tidak punya pikiran, bunga bakung yang di taman juga yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya. Ini hanya perbandingan saja saudara-saudara untuk menegaskan kepada kita supaya kita jangan sampai khawatir. Jangan sampai ada orang yang merasa takut akan hidupnya. Karena burung-burung saja yang tidak punya pikiran, yang tidak punya hati dan tidak punya kegiatan sama seperti manusia, tetapi dia juga diberikan makan oleh Tuhan. Yang mau dikatakan di situ saudara-saudara, kenapa burung yang tidak melakukan apa-apa bisa makan? Kenapa kita harus takut dengan hidup kita? Kita yang punya pikiran, punya hati, punya kerja, kita yang melakukan banyak hal, yang bisa
melakukan, mencari, bekerja untuk kehidupan kita, tapi kita takut akan apa? Akan makanan, akan minuman, akan pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan kedagingan kita. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu, jangan khawatir. Tetapi dia mau ingatkan akan firman Tuhan ini bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang paling penting bagi orang-orang yang percaya. Kenapa kita disuruh mencari kerajaan Allah? Makanan, minuman, pakaian itu memang penting. Tetapi itu tidak lebih penting dari kerajaan Allah itu sendiri. Bahkan dia sampai mengatakan, orang-orang dunia ini juga mencari hal-hal yang seperti itu. Artinya apa bedanya kita dengan orang-orang duniawi? Jangan sampai fokus kita hanya saja memikirkan makanan, minuman, dan pakaian kita. Dan juga kebutuhan-kebutuhan kedagingan kita. Sebab Tuhan akan memberikan semuanya itu. Dia tegaskan, saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Orang-orang yang percaya, yang mau mencari kerajaan Allah dulu, maka dia baru mengerti hidupnya akan dicukupkan oleh Tuhan. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Yang penting kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada orang-orang yang selalu berpikir-pikir tentang apa? Tentang duniawi ini lagi. Apakah kita salah memikirkan hal kedagingan kita? Tidak. Dan itu penting. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan, supaya jangan sampai kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan berkat Tuhan. Itu yang mau dia katakan kepada kita. Makanya iman dulu yang paling penting. Tuhan dulu yang paling penting. Setelah kita betul-betul mengenal Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, baru kita mengerti bahwa berkat-berkat akan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bagi kita yang selalu konsentrasi dengan hal-hal kedagingan kita, keduniawian kita, ingat, Yesus pernah berkata kepada kita, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita bisa membutuhi kehidupan kedagingan kita, itu juga akan berlalu. Kita makan kenyang, akan lapar lagi. Kita makan kenyang, akan lapar lagi. Kita memiliki baju, maka akan usang. Dan kita mencari baju, akan usang. Tetapi kerajaan Allah tidak akan pernah usang sampai selama-lamanya. Bahkan kita menjadi hidup. Makanya Yesus katakan, makanlah roti hidup itu, yaitu firman Tuhan, supaya engkau sungguh-sungguh hidup, supaya kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Carilah dulu kerajaan Allah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, supaya jangan kita terlalu fokus hanya untuk
soal-soal kedagingan sampai kita lupa untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini semakin menguatkan dan meneguhkan kami, menegaskan kepada kami bahwa segala sesuatu itu penting buat kami, tapi bukan itu yang paling penting. Bahkan Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Sampai Tuhan mencontohkan soal burung-burung yang di udara yang diberi makan oleh Tuhan. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi mereka menerima pemeliharaan Tuhan. Bukankah kami lebih daripada burung-burung itu? Ini menegaskan kami supaya kami harus lebih percaya kepada Tuhan. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.